Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, kami dari kelompok kedua yang ingin menjelaskan tentang jurnal menjelajahi motivasi kewirausahaan di kalangan mahasiswi Saudi lulusan bisnis. Selanjutnya, kelompok kami bernamakan Sepuh Bojal ya. Yang terdiri dari saya, Raihan Dimas, selanjutnya ada Israim Abdul Aziz, kemudian ada Muhammad Ihwan Najaruddin. Selanjutnya, yang akan dibahas pada review jurnal saat ini, yang pertama ada latar belakang, kemudian ada tujuan penelitian, alat analisis, persamaan regresi, variabel, sampel, hasil analisis, dan kesimpulan dan saran. Pada bagian pertama latar belakang hingga tujuan penelitian akan dijelaskan oleh Muhammad Ihwan Najaruddin. Waktu dan tempat kami aturkan. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang di sini ada poin-poin tertentunya ya. Yang pertama ada konteks nasional dan visi 2030. Arab Saudi dengan budaya dan tradisi yang kaya telah menetapkan visi nasional 2030 sebagai kerangka kerja untuk transformasi ekonomi dan sosial, peningkatan partisipasi wanita dalam sektor bisnis, dan berwirausaha menjadi elemen kritis dalam mencapai visi ini. Poin yang kedua yaitu penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif untuk menggali faktor-faktor motivasi. Analisis data kuantitatif diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan terukur terhadap persepsi mahasiswi terkait motivasi mereka dalam memilih jalur berwirausaha. Selanjutnya, faktor motivasi dan dalam berwirausaha, tinjauan pustaka penelitian merinci faktor-faktor dorongan dan tarikan yang memotivasi mahasiswi bisnis semester akhir di Arab Saudi untuk terlibat dalam berwirausaha. Faktor ini mencangkup elemen-elemen psikologis, ekonomi, sosial, dan budaya. Poin yang selanjutnya itu peran pendidikan berwirausaha. Pada penelitian ini, peran penting pendidikan berwirausaha dalam merangsang motivasi mahasiswi. Kemudian program pendidikan berwirausaha yang baik dapat memperkuat niat dan kesiapan mahasiswi untuk terlibat dalam berwirausaha. Poin selanjutnya itu dukungan keluarga dan modal peran. Dalam konteks masyarakat di Arab Saudi yang memiliki nilai-nilai keluarga yang kuat, penelitian ini menekankan pentingnya dukungan keluarga dalam membentuk niat dan perilaku berwirausaha mahasiswi. Yang terakhir yaitu relevansi kebijakan publik. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman faktor-faktor motivasi mahasiswi bisnis semester akhir di Arab Saudi. Program-program pendidikan berwirausaha yang dioptimalkan dan dukungan keluarga dapat menjadi fokus kebijakan publik. Next. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi mahasiswa bisnis di Arab Saudi dalam niat berwirausaha. Dengan mengeksplorasi faktor-faktor ini, penelitian bertujuan untuk memberikan wawasan tentang elemen-elemen khusus yang mendorong dan membentuk pilihan berwirausaha yang diambil oleh mahasiswi di bidang bisnis. Upaya ini penting untuk memahami dinamika dan pertimbangan khusus yang mempengaruhi keputusan untuk terlibat dalam berwirausaha di konteks Arab Saudi. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berharga serta dapat membimbing kebijakan dan inisiatif pendidikan yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung berwirausaha di kalangan mahasiswa bisnis di Arab Saudi. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Raihan Dimas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat analisis.
Alat analisis di sini yang digunakan adalah regresi OLS. Selanjutnya, ada persamaan regresinya. Bentuk persamaan regresinya sama dengan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah beta 4 X4 ditambah E, yakni penjelasannya Y dalam kurung motivasi berwirausaha sama dengan beta 0 ditambah beta 1 yaitu personal factor ditambah beta 2 yaitu business factor ditambah beta 3 social factor ditambah beta 4 environmental factor ditambah E, itu error. Kemudian variabel. Variabel dependen dalam jurnal ini adalah motivasi mahasiswi bisnis di Arab Saudi untuk berwirausaha. Motivasi berwirausaha ini diukur dengan 17 pertanyaan yang masing-masing berskala Likert 1 sampai 5. Melalui faktor freedom dengan 4 pertanyaan, kemudian recognition and status dengan 1 pertanyaan, family and roles dengan 3 pertanyaan, income security and financial success dengan 3 pertanyaan, finance and market knowledge dengan 3 pertanyaan, dan community and education dengan 3 pertanyaan yang mempengaruhi keputusan mahasiswi untuk mengejar berwirausaha. Jadi variabel independen dalam jurnal ini mencakup akses ke keuangan, pengetahuan pasar, dukungan pemerintah, akses ke keuangan, pendidikan berwirausaha, dukungan keluarga, dan peran model. Selanjutnya sampel. Sampel ini berjumlah 214 mahasiswi semester akhir. Namun dalam prakteknya hanya 153 mahasiswi yang mengisi kuesioner yang menghasilkan tingkat respon sebesar 71,49%. Jadi jumlah sampel aktual yang diambil dalam penelitian ini adalah 153 mahasiswi bisnis tingkat akhir. Kemudian hasil analisis akan dijelaskan teman saya Israim Abdul Aziz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hasil analisis dalam tabel 1 ini berisikan faktor motivasional dalam bentuk frekuensi, yaitu persentase. Tabel 1 berisikan 17 pertanyaan kuesioner yang diisi oleh 153 mahasiswi bisnis semester akhir di Saudi Arabia. Tabel tersebut mempunyai 6 kategori utama, yaitu freedom, recognition status, family and roles, income security, and financial success, finance and market knowledge, serta community and education. Semakin tinggi persentase frekuensinya, semakin tinggi pengaruh untuk memotivasi untuk berwirausaha. Next. Dalam tabel 2 terdapat faktor motivasional juga. Terdapat pertanyaan yang ditulis dalam skala Likert, 17 pertanyaan. Pertanyaan itu digunakan untuk mendapatkan data mengenai faktor motivasi, menampilkan skor rata, dan standar deviasi mahasiswi bisnis semester akhir di Arab Saudi terhadap faktor motivasi. N-nya di sini adalah total data atau jumlah data, yaitu 153 mahasiswi. M-nya min, yaitu rata-rata. ST-nya adalah standar deviasi. Skor rata-rata tertinggi adalah untuk freedom, yaitu 4,31. Diikuti recognition and status, yaitu 4. Serta family and roles, yaitu 4,05. Income security and financial success, 4,05. Financial and market knowledge, 3,53. Dan community and education, yaitu 4,08. Standar deviasi menunjukkan tingkat variasi dan dari respon mahasiswi terhadap setiap faktor motivasi. Next. Tabel 3 memperlihatkan matriks komponen dengan 4 motivasi utama, yaitu PM motivasi pribadi, BM motivasi bisnis, SM motivasi sosial, dan EM motivasi lingkungan. Dalam 4 faktor motivasi utama ini diidentifikasi nilai Eigen kriteria Kaiser 1 secara bersama-sama menjelaskan yaitu 72,59%,
dari varian total. Penggunaan PCA, Principal Component Analysis, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berwirausaha didukung oleh nilai statistik KMO, Kaiser-Meyer-Olkin, yang lebih tinggi dari batas yang dianjurkan oleh Kaiser, dijelaskan oleh Bapak Kaiser pada tahun 1974, yaitu 0,5, serta hasil signifikan dari Bartlett's Test of Sphericity pada tingkat p-value lebih kecil dari 0,05 atau 5%, menunjukkan bahwa ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol bahwa metrik korelasi adalah metrik identitas, yaitu tidak ada korelasi antar variabel. Next. Pada tabel 5 berisikan data analisa menunjukkan bahwa semua faktor motivasi pribadi, bisnis, sosial, dan lingkungan memiliki korelasi positif dan signifikan dengan motivasi berwirausaha. Temuan ini konsisten atau sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain, yaitu Power dan Palivela pada tahun 2022, sama Wisir dan Mason pada tahun 2021, Almatrosi dan kawan-kawan pada tahun 2018, Islam dan kawan-kawan pada tahun 2018. Meskipun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian terbaru dari Al-Kifi dan kawan-kawan pada tahun 2020 di Arab Saudi. Persamaan regresi yang digunakan yaitu Y motivasi berwirausaha, beta 0 plus beta 1, PM plus beta 2 BM plus beta 3 SM plus beta 4 EM plus E, di mana PM adalah motivasi pribadi, dan BM adalah business factor, dan SM adalah social factor, dan EM adalah faktor lingkungan. Variabel dependennya adalah motivasi berwirausaha. Motivasi berwirausaha merupakan variabel yang ingin diprediksi atau dijelaskan. Variabel independennya adalah PM motivasi pribadi, BM motivasi bisnis, SM motivasi sosial, dan EM motivasi lingkungan. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari jurnal ini adalah faktor motivasi untuk mengejar kewirausahaan telah disorot dalam beberapa penelitian secara kolektif. Penelitian ini menguraikan pentingnya motivasi kewirausahaan yang berbeda-beda siswi. Kontribusi utama makalah ini telah menegaskan pentingnya peran keluarga dan pendidikan kewirausahaan memotivasi pelajar perempuan Saudi untuk memulai bisnis berbagai pilihan karir. Dukungan keluarga baik secara materi berupa pemberian dana maupun moral berupa teladan nampaknya menjadi faktor yang berpengaruh signifikan dalam mengejar kewirausahaan. Saran untuk jurnal ini yaitu perlunya penelitian lebih lanjut yang fokus pada analisis faktor untuk mendalami pola hubungan antara faktor-faktor motivasi berwirausaha mahasiswi bisnis semester akhir di Arab Saudi. Dengan melakukan analisis faktor, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor motivasi pribadi, bisnis, sosial, dan lingkungan saling terkait dan berkontribusi terhadap keputusan mahasiswi untuk mengejar berwirausaha. Analisis faktor dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi motivasi berwirausaha mahasiswi, sehingga dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk merancang program-program pendidikan berwirausaha dan kebijakan yang mendukung partisipasi wirausaha wanita di Arab Saudi. Terima kasih, itu ya kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya ada sesi bertanya. Untuk kelompok pembahas, waktu dan tempat, kami persilakan untuk bertanya. Oke, baik. Izin bertanya ya, Mas Raihan Dimas. Untuk pertanyaan dari kita sebagai kelompok pembahas itu ya, ini yang sedikit membingungkan itu adalah
di bagian persamaan regresinya, Mas. Jadi yang dimaksud dari persamaan regresi itu pada motivasi berwirausaha itu sebenarnya apa sih? Mungkin kalau dari saya itu dulu. Baik, kita tampung persamaan regresi yang masih agak membingungkan pada ini. Selanjutnya, ke penanya selanjutnya kami persilahkan. Oke, kita langsung jawab terlebih dahulu ya. Jadi, untuk jawabannya, persamaan regresinya karena ini ya, berbentuk seperti ini, Y motivasi berwirausaha. Jadi, motivasi berwirausaha itu adalah variabel yang ingin diprediksi atau dijelaskan. Nah, variabel penjelasnya, variabel independennya, ini ada PM motivasi pribadi, motivasi bisnis, SM motivasi sosial, dan motivasi lingkungan. Nah, jadi bentuk persamaan regresinya yang ini. Y, motivasi berwirausaha sama dengan beta 0 ditambah beta 1 PM, ditambah beta 2 BM, ditambah beta 3 SM, ditambah beta 4 PM. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan selanjutnya? Mungkin bukan pertanyaan ya, Mas, tapi sedikit validasi. Berarti Y atau variabel yang sebenarnya memiliki tergantungan itu di motivasi berwirausaha ini didukung dengan faktor PM ini tadi dengan berbagai motivasi tadi. Ini ada motivasi pribadi, motivasi bisnis, motivasi sosial, dan motivasi lingkungan ya berarti ya, Mas ya. Ya, Oh, oke, baik. Terima kasih, Mas. makasih Mbak Rere. Sami-sami. Aku mau nanya, eh, dari pembahasan tadi yang dibahas itu, sampel dari jurnal itu apa yang dibahas? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan keduanya. Ya, jadi ini ya, sampel yang dibahas itu sebenarnya ada 153 doang. Namun di sini ada berjumlah sampel yang pertama itu 214 mahasiswi semester akhir. Namun pada yang isi kuesionernya cuma 153 mahasiswi yang mengisi kuesioner ini. Jadi sampel akhir dari ini adalah 153 mahasiswi bisnis tingkat akhir. Makasih. Oke, makasih. Oke, cukup pertanyaan dari kelompok pembahas. Itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya itu datang dari kami dan kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah waridho inayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.